warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Aldilanka Putri, NPM 18131017. Lalu yang kedua ada Mega Safira Putranti dengan NPM 1813031019. Dan yang ketiga ada Nadia Nabila dengan NPM 1813031055. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar akuntansi syariah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengetahui dasar hukum dari akuntansi syariah, lalu yang kedua, mengetahui definisi dari akuntansi syariah, dan yang ketiga yaitu mengetahui prinsip-prinsip akuntansi syariah, dan yang terakhir itu untuk mengetahui tujuan dari akuntansi syariah. Lalu selanjutnya ada dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum akuntansi syariah terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Di dalam ayat ini, Allah menjelaskan tentang fungsi dari pencatatan beserta hikmahnya. Dalam ayat ini, Allah menyuruh orang-orang yang bertakwa kepada Allah untuk membuat catatan tertulis mengenai aktivitas muamalahnya. Selain itu, dasar hukum konsep akuntansi juga terdapat dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 184, yaitu menjelaskan tentang penyempurnaan ukuran timbangan dengan baik, larangan merugikan orang lain atau mengambil hak-hak yang bukan miliknya, serta untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada definisi dari akuntansi syariah. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas, tidak hanya data finansial, tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam. Ya, selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi syariah, di mana prinsip akuntansi syariah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prinsip pertanggungjawaban atau accountability. Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim, di mana pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah ini merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Kholik mulai dari alam kehidupan. Nah, maksudnya di sini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus melakukan pertanggungjawaban. Ya, yang kedua ada prinsip keadilan, di mana menurut penafsiran Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan dalam bisnis dan sosial, dan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Maksud nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia ini adalah berarti manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Nah, maksudnya di sini ialah harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Ya, selanjutnya ada prinsip akuntansi yang terakhir, yaitu prinsip kebenaran, di mana prinsip kebenaran ini tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan oleh masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat diciptakan atau menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Baiklah, yang selanjutnya ialah ciri-ciri dari akuntansi syariah. Berdasarkan nas-nas pada Al-Quran yang telah membahas terkait konsep-konsep dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka dapat disimpulkan ciri-ciri dari akuntansi syariah ialah sebagai berikut.
Yang pertama, dilaporkan secara benar. Yang kedua, cepat pelaporannya. Yang ketiga, dibuat oleh ahlinya atau seorang akuntan. Yang keempat ialah terarah, tegas, jelas, dan informatif. Yang kelima, memberikan informasi secara menyeluruh. Yang keenam, informasi ditunjukkan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. Yang ketujuh, teliti dan terperinci. Yang ke-8, tidak dilakukan secara manipulasi. Yang terakhir, dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Adapun berikut sifat-sifat dari akuntansi syariah. Yang pertama, penentuan laba rugi secara tepat. Yang kedua, mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan. Yang ketiga, ketaatan pada hukum syariah. Yang keempat, keterikatan pada keadilan. Yang kelima, melaporkan dengan baik. Dan yang keenam, perubahan pada praktek akuntansi. Yang selanjutnya ialah tujuan dari adanya akuntansi syariah. Adapun tujuan dari akuntansi syariah secara umum ialah yang pertama, mencapai keadilan sosio-ekonomi berdasarkan ayat Al-Quran Al-Falah. Dan yang kedua, mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.